Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Sarhu Usuli Sunnati lil Imami Ahmad bin Hanbal. Penjelasan pokok-pokok akidah, pokok-pokok agama yang ditulis oleh seorang ulama yang hidup antara 160 Hijriah sampai dengan 240 Hijriah, abad ketiga, abad kedua sampai dengan abad ketiga. Berarti masa hidup beliau sangat dekat dengan masa para tabi'in. Dan mudah-mudahan beliau masih tergolong sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang hidup, manusia yang beriman, yaitu yang hidup bersamaku, yaitu para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian hidup semasa dengan sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian hidup bersama murid-muridnya para sahabat, para tabi'in. Ada kurang lebih 300 tahun, 3 abad pertama. Merekalah yang termasuk khairun nasi, sebaik-baik manusia. Dan kitab ini lebih tua dari kitab yang pertama kali dikarang oleh ulama-ulama al-Asy'ari seperti Sifat 20, Tijanu Daruri. Itu lebih muda, ini lebih tua, lebih salaf, ya. Jadi tidak salah kita mempelajari kitab ini, karena sama saja kita mempelajari pokok-pokok akidah, pokok-pokok agama sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pekan yang lalu kita telah membahas anwa'ur riya'i,
jenis-jenis riya. Ada dua bagian. Bagian yang pertama, riya'ul ladzi yakunu syirkan akbaro karya'il munafiqin. Riya yang termasuk syirik akbar, dan itu keluar dari kolbunya orang-orang munafik. Adapun riya yang kedua, riya yang termasuk syirik kecil, riya yang terkadang keluar dari hati orang yang beriman. Ini ada dua jenis riya. Wa qad sabata fi sahihi Muslimi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi, sesungguhnya manusia yang pertama kali disidang oleh Allah langsung pada hari kiamat, sebelum orang kafir, sebelum orang musyrik, yaitu rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadzabta, yaitu seorang laki-laki yang meninggal dengan keadaan meninggal di medan peperangan, mati terbunuh oleh musuh Islam, mati syahid secara kasat mata. Lalu kemudian laki-laki tersebut disebutkan nikmat-nikmatnya. Dia bisa ikut berjihad, itu kan luar biasa. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk berjihad. Ya, dengan harta, dengan keterampilan berperang, bagaimana menggunakan senjata, kemudian bagaimana menjaga kebugaran. Orang berangkat perang ini tidak main-main. Harus dicek dulu fisik kita layak atau tidak. Pandai tidak menggunakan senjata. Punya harta yang cukup tidak untuk keluarga. Pengorbanannya luar biasa. Ya, disebutkan nikmat-nikmatnya. Dia pun mengakuinya. Ya, saya mendapatkan nikmat yang sangat besar, yaitu mati di medan jihad. Ini suatu kehormatan. Tidak sembarangan orang mati. Ada orang mati dalam keadaan bermaksiat. Ada orang mati dalam keadaan mencari dunia. Ini mati di medan jihad. Ya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah yang bertanya. Berarti terjadi dialog, terjadi ya, ada pembicaraan antara Allah dengan laki-laki ini. Ma amilta fiha, apa yang sudah kamu lakukan di medan jihad? Ya. Laki-laki ini mengatakan qataltu fika hatta ustushhidtu, aku berperang melawan musuh-musuh Islam sampai aku mati syahid. Ya. Qala, lalu Allah membantahnya, kadzabta, kamu bual, ya kata orang Pontianak, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala jariun, kamu berperang sampai mati supaya kamu disebut pahlawan, supaya disebut orang yang pemberani. Ya.
Faqad qila, lalu kemudian summa umira bihi fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari. Lalu kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menyeret laki-laki tersebut. Yang diseret bukan tangannya, bukan kakinya, wajahnya yang diseret. Ya, fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari. Lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Blower kata orang Sunda. Dilemparkan. Ya. Ini sangat mengerikan. Ya. Wa rajulun, laki-laki yang kedua, ta'allamal ilma wa amilahu, orang yang mempelajari ilmu agama, kemudian dia memperlihatkan amalan-amalannya di dunia. Wa qara'al Qur'ana, dan dia pun mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tajwidnya, tahsinnya, tafsirnya, ya. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu kemudian didatangkan laki-laki ini, namanya mau disidang, ya dihadirkan ke meja hijau, ke meja persidangan. Disebutkan nikmat-nikmatnya. Ya telah diberikan sekian banyak nikmat. Bisa menjadi orang yang berilmu. Ini nikmat, tidak semua diberikan kesempatan. Diberikan nikmat bisa membaca Al-Quran dengan fasih, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Ini nikmat, tidak semua orang diberikan karunia. Ya. Kemudian dia memperlihatkannya, mengamalkannya. Lalu kemudian ditanya oleh Allah, ma amilta fiha, apa yang sudah kamu lakukan dengan ilmu agamamu dan ilmu Al-Qur'anmu? Ya. Qala, ia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana. Aku telah mempelajari agama Islam dan telah mengajarkan ilmu tersebut, dan aku juga membacakan Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an. Qala, Allah pun membantahnya, kadzabta, bual kau, bohong kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Sungguh aku tahu kamu mempelajari ilmu agama supaya diberikan gelar ulama, diberikan gelar Pak Kiai, dipanggil Pak Ustadz, Ustadz Ahlu Sunnah, ya. Ustadz Sunnah, ya. Gitu ya, bukan Ustadz Bid'ah, Ustadz Sunnah, ya. Sudah alim dia, sudah mondok, ya kan. Wa qara'tul Qur'ana liyuqala huwa qari'un, ya. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un, dan kamu telah mempelajari Al-Qur'an supaya digelari ahli Qur'an. Qori, ya, supaya mendapatkan gelar qori. Ya. Kalau mau belajar Al-Qur'an dengan Abu Fulan, ya, dia spesialisnya Al-Qur'an, ya, ada sanadnya, gitu ya. Walaupun juga ternyata setelah dicek nggak ada sanadnya. Ya, ada seorang yang diviralkan dari Pontianak ke Sintang, di Sintang tersebar, ya, bahwa si Fulan, Abu Fulan punya sanad. Ketemu saya dengan gurunya, apa benar si Fulan dapat sanad? Enggak Ustadz, dia belum dapat sanad. Guru yang memberi sanad datang, dia sudah pulang. Oh gitu ceritanya. Ya udahlah. Gitu. Kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta. Faqad qila, lalu kemudian dikatakan kepadanya,
Disuruh kepada malaikat, summa umira bihi fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari. Sama nasibnya dengan laki-laki yang pertama tadi. Disuruh malaikat untuk menyeret wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Dilemparkan itu lebih kasar daripada diturunkan. Diturunkan kan masih halus. Ini dilemparkan, kasar sekali. Ya. Yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Yaitu laki-laki yang dimudahkan rezekinya, bisnis apa saja sukses. Jualan kambing sukses, jualan sapi sukses, jual properti sukses, jual jasa sukses, bisnis pendidikan sukses, bisnis rumah sakit sukses, min asnafil mali, dari berbagai macam jenis bisnis sukses dia. Lalu kemudian didatangkan laki-laki tersebut, disebutkan nikmat-nikmatnya. Kamu dulu waktu di dunia diberikan kemudahan, bisnis apapun sukses, punya supermarket di mana-mana, istrinya 4, ya, rumahnya juga banyak, ya, kendaraannya bejibun. Ya. Lalu Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang sudah kamu lakukan dengan harta yang aku mudahkan, dengan bisnis yang aku lancarkan? Qala, laki-laki tersebut mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah keuntungan dari bisnis yang aku jalankan melainkan aku salurkan di jalan yang engkau sukai. Aku infakkan, aku sedekahkan, aku bangun ribuan masjid, aku umrohkan tetangga-tetanggaku, jamaah masjid aku biayai ongkos naik hajinya, aku santuni orang-orang miskin. Qala, lalu kemudian Allah pun membantah, kadzabta, kamu bual, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta, akan tetapi kamu melakukan itu semua bukan karena aku. Liyuqala huwa jawadun, agar engkau diberi gelar sang dermawan, orang yang dermawan, dan engkau sudah mendapatkannya ketika engkau hidup di dunia. Ya. Faqad qila summa umira bihi fahusiba ala wajhihi summa ulqiya finnari. Disuruhlah malaikat untuk membawakan laki-laki tersebut, diseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan Imam Muslim, nomor hadisnya 1905. Fahaula'i as-salasatu malladhi ja'ala a'malahum wa hiya fi dhahiriha ibadatun azimatun. Secara lahiriah, secara kasat mata, 3 orang ini melakukan ibadah yang sangat besar pahalanya. Ya. Tanqalibu wabalan alaihim, kenapa ketika di hari kiamat keadaannya terbalik? Bukannya mendapatkan pahala yang besar, bukannya dimasukkan ke dalam surga, justru ulqiya finnari, dilemparkan ke dalam neraka. Apa sebabnya? Karena beramal tidak dibangun di atas tauhid. Dia beramal tidak dibangun di atas keikhlasan. Dia beramal bukan karena Allah. Dia beramal karena ingin mendapatkan gelar.
pujian, sanjungan, dan tiga-tiganya sudah mendapatkannya di dunia. Inilah akibat buruk dari beramal tanpa mempelajari tauhid dan tanpa mengamalkannya. Bagaimana mungkin bisa mengamalkan tauhid kalau tidak belajar? Tidak ada manusia yang bisa ikhlas tanpa ilmu, mustahil. Tidak ada orang yang ikhlas tanpa ilmu. Karena ikhlas butuh ilmu. Tauhid butuh ilmu. Menjauhi syirik, menjauhi rasa tidak ikhlas butuh kepada ilmu. Tanqalibu wabalan alaihim, kenapa keadaannya terbalik, kenapa nasibnya sangat mengenaskan, dilemparkan ke dalam neraka, diseret wajahnya. Al jawabu, jawabannya adalah an-niyatu as-sayyi'atu, niat yang buruk, niat yang tidak ikhlas. Di dalam niatnya ada kesyirikan. Jadi Tuhan selain Allah itu bukan hanya sekedar patung, bukan hanya sekedar berhala, bukan hanya sekedar pohon yang dikeramatkan, bukan sekedar benda-benda yang dianggap mendatangkan karomah, bukan. Ternyata Tuhan selain Allah juga gelar, pujian, sanjungan. Ini juga yang menyebabkan pelakunya ulqiya finnari. Ar-riya, yaitu riya, karena ingin diberi gelar. Lebih parah lagi, ada orang yang memasang gelar dengan cara berdusta, membeli gelar, ya, 6 juta, ditulis di belakangnya SPDI. Ini lebih parah lagi nih. Ini saja yang jujur dapat gelar, apa akibatnya? Dilemparkan ke dalam neraka. Sebagaimana kalau dia pakai gelar dengan cara membeli gelar. Lebih jelek atau lebih buruk atau lebih baik? Tentunya lebih jelek ya. Orang yang mendapatkan gelar dengan cara yang jujur saja karena salah niat, dia dilemparkan ke dalam neraka, apalagi yang sudah salah niat, gelarnya beli. Naudzubillahi min dzalik. Apakah ada? Banyak. Ya, yang lebih parah lagi mengaku ustadz ahlu sunnah. Lebih parah lagi ini. Ini sangat memalukan. Ya. Haitsu aradu bi a'malihim ghairu wajhillah. Mereka bertiga mengamalkan amalan yang sangat agung bukan karena mengharapkan wajahnya Allah, bukan karena ikhlas karena Allah. Wa illa law kanat a'maluhum khalisatan lillahi, seandainya mereka beramal di atas tauhid, beramal ikhlas karena Allah, lakanat manzilatuhum aliyatan, kedudukan mereka tinggi. Orang mati syahid itu lahirnya saja tak perlu dimandikan, dia dimakamkan dengan baju yang penuh darahnya karena bentuk pemuliaan kepada orang yang mati syahid. Tak perlu perlakuannya berbeda ya dengan orang yang mati biasa. Darahnya sebagai saksi. Ya. Bahkan dia dijanjikan sekian banyak bidadari dan dia bisa memberikan atau menyalurkan syafaat. Ya. Demikian juga orang yang mati dalam keadaan berilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Amal jariahnya banyak sekali. Ya. Dan termasuk yang ketiga, orang yang menyalurkan hartanya yang banyak di jalan
Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi kalau beramal di atas tauhid. Mereka dilemparkan karena tidak di atas tauhid. Fal alimu awil qari'u law kana amaluhu khalisan lillahi lakana minasiddiqina. Seandainya orang yang mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya murni karena Allah, bukan karena duniawi, bukan karena mendapatkan gelar, bukan karena mendapatkan pujian, lakana minasiddiqina, maka ia termasuk golongan orang-orang siddiqin. Orang siddiqin yang pertama setelah Rasulullah siapa? Khalifatul Rasyid Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia dengan ikhlas. Ya. Jadi siapa saja yang mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu Al-Quran, mengamalkannya dan mengajarkannya lillahi ta'ala, dia termasuk orang-orang siddiqin. Alladzina yaluna martabatal anbiya'i, yang kedudukannya nanti dekat dengan para nabi di surga. Walladzi kutila fil ma'rakati law kana muridan bi jihadihi wajhallahi lakana minasyuhada'i. Seandainya laki-laki yang terbunuh di medan jihad tadi murni berperang karena Allah, bukan karena ingin disebut pahlawan, bukan karena ingin diberikan gelar pemberani, maka dia termasuk kelompok manusia syuhada. Dua orang yang mati syahid dari kalangan sahabat yang disebutkan secara langsung siapa? Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Umar dibunuh oleh seorang Majusi. Utsman dibunuh seorang atau beberapa orang Khawarij. Ya. Alladzina yaluna martabata siddiqina, orang-orang yang mati syahid, para syuhada, kedudukan mereka di surga nanti dekat dengan orang-orang siddiqin. Jadi orang yang mati syahid kedudukannya tidak lebih tinggi dari ulama yang wafat dalam keadaan baik. Lebih tinggi ulama daripada orang yang berperang mati syahid. Ulama Rabbani, ulama yang mengajarkan umat kepada jalan Allah. Wal mutasaddiqu alladhi anfaqa amwalahu fi subulil khairati, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, di jalan-jalan kebaikan, lau kana mukhlishan lillahi, seandainya dia menyedekahkan hartanya bukan karena ingin disebut dermawan, murni karena mengharapkan wajahnya Allah, lakana minas solihina, maka termasuk orang-orang yang disebut kelompok as-solihina, as-solihin, orang yang menyedekahkan harta di jalan Allah. Alladzina yaluna martabata syuhada'i, yang kedudukannya nanti di akhirat dekat dengan para syuhada. Li'annal mu'minina alladzina an'ama Allahu 'alaihim bil ilmi wal 'amali lahum arba'u maratiba. Orang-orang yang beriman yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu ilmu agama dan amal soleh, ada 4 perengkingan. Al-martabatul ula, ranking yang pertama, martabatul anbiya'i, tingkatan para nabi dan para rasul. Al-martabatu saniyatu, ranking yang kedua, martabatu siddiqina,
kelompok siddiqin. Al-martabatu salisatu, ranking yang ketiga, martabatu syuhada'i, kelompok syuhada. Orang-orang yang berperang mati membela agama Allah. Ya. Al-martabatu rabi'atu, tingkatan atau ranking yang keempat, martabatu sholihina, kelompok orang-orang soleh. Apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Minan nabiyyina, pertama disebutkan an-nabiyyin, yang kedua wasiddiqina, orang-orang siddiqin, yang ketiga wasyuhada, dan yang keempat as-sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik kawan. Berkawanlah dengan 4 orang ini. Ya. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Mau tanya jawab atau langsung lanjutkan? Ya, saya tutup dulu ya. Kita tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.